Bahas yang ketiga kali ini berkaitan dengan iktp yang akan bertransformasi menjadi IKD. Dan kabarnya ini pun sudah bisa di-download cara-caranya melalui App Store ataupun Play Store. Dan karena ini begitu menghebohkan, Naila, identitas kependudukan digital atau IKD ini sampai dengan hari ini sudah sebanyak 3.000 pencarian di Google Trends. Identitas kependudukan digital. Dan ada bedanya dengan iktp, gitu. Jadi ya, jelas. Kalau iktp kan fisik. Betul. Kalau ini dia secara digital. Tidak ada bentuk fisiknya, jadi hanya perlu menunjukkan melalui smartphone saja bentuknya, dan juga ini bisa menggantikan fungsi dari KTP. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan warga negara Indonesia yang tinggal di pelosok ataupun yang sudah tua, yang sudah tidak menggunakan smartphone, apakah harus memiliki smartphone seperti itu? Itu menjadi PR juga, ini Naila. wajib atau enggak ya? Karena kan nggak semua masyarakat Indonesia juga punya smartphone, pertanyaannya. Terus sosialisasinya seperti apa nih? Karena masih banyak masyarakat yang bingung gitu. Katanya kalau udah ada iktp ngapain lagi pakai IKD gitu ya. Terus dengan IKD ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya apa? Muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti ketika nanti akan mengurus dokumen-dokumen yang biasanya membutuhkan fotokopi KTP. Pasti Anda pernah merasakan itu bagaimana cara memfotokopi dari KTP digital ini. Kalau ujung-ujungnya dari digital itu di screen capture, di print lagi, ya apa bedanya dengan KTP yang sudah ada sampai dan dengan sekarang? Dan bisa nggak sih IKD ini menggantikan fotokopi KTP, atau nanti di masa depan nggak ada lagi tuh yang namanya fotokopi KTP atau akan hilang? Bisa nggak? Pertanyaannya seperti itu. Tapi sebenarnya tujuannya juga cukup baik ya, karena kalau misalnya kita lihat dari tujuannya, IKD yang menjadi bentuk baru dari iktp ini adalah tujuannya bisa menghemat biaya, bahkan dikatakan juga ini mencegah pemalsuan data kependudukan, dan IKD juga dinilai lebih cepat dan praktis dalam proses pembuatannya. Sekali lagi ya, karena tidak ada blanko, tidak ada pencetakan fisik, sehingga dinilai oh ini lebih praktis seperti itu. Tapi itu tadi permasalahan-permasalahan tadi kita bahas, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan kalau kata Dirjen Dukcapil sih, IKD akan perkuat arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik ke depannya, dan katanya juga cara ini menjadi inovasi perbankan di masa depan begitu ya. Terus juga cara daftarnya juga nggak sulit katanya. Tapi kalau misalnya syarat-syaratnya itu apa aja ya? Nah, udah ada beberapa syarat-syaratnya, tapi yang sudah pasti cara membuatnya juga sudah mulai bisa. Ya, ini untuk Anda yang mungkin sudah mau nih untuk membuat IKD jadi yang pertama dari gelombang pertama yang punya IKD bergantikan iktp, harus bisa mendownload dulu ya aplikasi IKD di Play Store ataupun di App Store, kemudian registrasi dengan mengisi nick, email, dan juga nomor handphone serta sebagainya. Nanti dia akan meminta kita untuk swafoto dengan kamera smartphone untuk memastikan bahwa itu kita yang login. Dan setelah itu akan mendapatkan verifikasi data, scan QR code dari aplikasi identitas kependudukan digital di kantor Dinas Dukcapil atau di kantor camat setempat. Tetap ya, kita harus ke kantor camat dulu. Harus seperti dong, itu. balik lagi dong ke ada sana. verifikasi dulu, validasi dulu. Dan kemudian nantinya juga bisa diaktifasi dengan menampilkan data kartu keluarga, dokumen, tanda elektronik, terus kemudian bisa untuk membuat PIN dan sebagainya, lalu memasukkan PIN lama dan seperti itu ya, keluar dari aplikasi identitas kependudukan. Pokoknya juga ada caranya seperti itu. Nah, tapi ini banyak masyarakat yang masih bingung gitu ya, apakah juga belum tersosialisasi dengan baik, atau bingungnya ini karena bagaimana gitu ya IKD ini akan bisa menggantikan 50 juta iktp fisik hingga akhir tahun 2023 gitu. Apakah bisa terrealisasi atau tidak, mengingat juga tidak semua orang ini memiliki smartphone, tidak semua orang bisa memiliki akses untuk dapat mendapatkan smartphone digital, sehingga nampaknya ini masih belum relevan ya untuk digunakan di seluruh warga negara Indonesia. Meskipun tujuannya juga ada yang mengatakan agar tidak perlu lagi menyimpan KTP dalam dompet, cukup di smartphone saja. Tapi itu tadi ya, ini masih polemiknya masih cukup tinggi di tengah masyarakat kita, Naila ya. Tapi apakah dengan menyimpan data di smartphone itu juga bisa meminimalisir pemalsuan data seperti itu ya? Karena kan ada cukup banyak juga kasus-kasus yang melibatkan data pribadi juga berasal dari smartphone. Apakah ini bisa menjamin keamanan data dari masing-masing warga negara Indonesia, IKD ini? Ada masyarakat yang kemudian berkomentar ya, warganet yang berkomentar, ya kalau memang dipermudah dan bisa menjaga keamanan sih nggak apa-apa, diurus aja.
Ada juga yang berpendapat males ngurusnya ribet, ruwet ya, nanti akan seperti apa. Terus kalau misalnya IKD diganti atau IKTP diganti IKD, I-nya itu apa ya? Elektronik kan, sama-sama elektronik kan seharusnya. Nah begitu ya, banyak juga ya? mereka yang ngerasa bingung gitu. Nah termasuk di X ini Naila juga sudah banyak yang berkomentar dan juga mencuitkan keresahannya. Salah satunya ada dari Syahrifalan mengatakan katanya minimal benerin dulu sistemnya Kominfo. Masa semua orang bisa lihat KTP dari apps begini, Bang aja bisa kebobol, apalagi ini. Bener ya, Bang aja bisa kebobol loh, apalagi sistem seperti ini. Dari siapa tuh, Amerika XXX ya, kebayang nanti syarat-syarat administrasinya bakal kayak gini gitu. Jadi udah takut ribet duluan. Ada 2 lembar fotokopi screenshot IKD. Karena tidak ada bentuk fisik, tapi tetap saja ada syarat-syarat yang mengharuskan atau melampirkan bentuk fisik. Jadi kayak sama aja gitu ya. Ini juga ada dari Sai Masme mengatakan kenapa sih dikit-dikit didigitalkan? Dibikin aplikasi dan lain-lain. Apa karena kalau markup anggaran nggak kelihatan? Waduh, ini sudah mencurigai sampai dengan ada markup anggaran Naila sepertinya ya. Nah, itu dia tuh ya. Kemudian apalagi tuh terakhir dari ini Banggo. Masih ada ya, Banggo dulu ya, kita lihat ya. Banggo katanya secanggih apapun perubahannya, kalau ada keperluan yang berkaitan dengan pemerintahan, tetap aja dimintain fotokopi katanya. Nah itu dia ya, itu dia tanggapan dari akun X. Dan ini ada real time sedikit saya bacakan dari TikTok dari Haimbun katanya. Ya dipikir seluruh warga punya smartphone gitu ya. Terus nah ini kalau misalnya HP remuk hilang terus gimana dong gitu. Ini juga ada yang mengatakan di Instagram, Nawawi saya sudah punya IKTP dan juga KTP digital, bingung saya katanya ya. Yang kan bingung. Terus ini juga ada yang mengatakan kalau kehack gimana tuh katanya dari TCL Store. Terus dari Lee, asal seumur hidup karena permudah ya, jangan mempersulit, ya nggak apa-apa. Itu lebih katanya. Ke sistem keamanan cyber di Indonesia bagaimana? Apa bisa dijamin keamanannya dari jempret ranggo karet? Itu komentar seperti itu. Kalau gitu kita lihat juga, kita sudah blast polling nih kepada warganet. Pertanyaannya adalah identitas kependudukan digital yakin lebih praktis. Apakah demikian? Karena pilihan was-was data bocor sebanyak 82% yang memilih was-was Naila ya. Was-was ya, ada juga yang memilih canggih pasti aman lah, hanya 5% saja hanya ternyata. 5% saja, dan juga sayonara fotokopi KTP ini hanya 13%. Nampaknya mayoritas warganet sangat jelas sekali justru khawatir dan juga was-was dengan data pribadi mereka bisa bocor kalau misalnya berubah menjadi digital semua dalam IKD ini, pemirsa. Oke, ini dari Ruela, kita akan bacakan dulu ya komen-komen real time lagi. Ini sepertinya banyak yang antusias nih terkait dengan IKD ini. Dari Ruela, KTP seumur hidup aja udah cukup, ganti lagi ribet banget katanya. Bener, gitu. mungkin ada yang baru bikin, baru jadi Naila, tapi harus berganti lagi menjadi IKD. Nah, tapi juga ternyata ada yang setuju loh ini di Instagram dari V-Solution Plastik, mengatakan bagus karena jarang bawa dompet, ribet bawa-bawa kartu fisik. Jadi menurut dia lebih praktis kalau misalnya hanya melalui smartphone saja. Masih banyak juga yang mempertanyakan terkait fotokopinya nih. Kalau bikin dokumen-dokumen dan diminta fotokopi lagi gimana gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini harusnya bisa menjadi semacam apa ya, evaluasi atau koreksi nantinya akan seperti apa nih ke depannya. Harus mematangkan dulu ya sebelum nantinya bisa benar-benar direalisasikan gitu ya. Sama nih seperti Dwiana 29 mengatakan semakin lama membuat masyarakat bingung. Kemudian juga dari Uski yang mempertanyakan berarti wajib pindah semua ya ini ya. Tapi benar juga Naila, wajib tidak ya pindah semuanya untuk itu ke IKD ini. Nah kemudian apalagi nih ya, kalau diwajibkan warga di pelosok jadi ketinggalan. Terus kasihanlah kepada saudara kita di pelosok, dari Andika. Betul sekali. Opininya. Kemudian ini juga ada yang mengatakan IKTP jangan dihilangkan, bentuknya harus tetap fisik seperti itu. Ada juga yang masih mengatakan ini was-was data bocor yang harus bertanggung jawab seperti apa. Orang kemarin aja KPU juga kebobolan katanya. Jadi pesimistik masyarakat ini tentu masih berkaitan dengan data yang harus dijaga dan
mampukah pemerintah kita menjaga data dari masing-masing warga negara yang nanti sudah tidak ada lagi KTP dalam bentuk fisik dan akan tertuang dalam IKD atau identitas kepribadian digital. Oke, banyak juga yang masih mengatakan gimana nih kalau semua jadi digital, kalau HP-nya hilang lah gitu, nggak bahaya kah datanya digunakan orang? Jadi banyak juga yang menyoroti terkait kebocoran data itu tadi ya. Kemudian ini juga masih ada beberapa yang berkomentar tentunya mempertanyakan apa urgensi terkait dengan perubahan dari iktp menjadi IKD ini karena was-was akan kebocoran data dan juga khawatir akan bagaimana mereka nanti malah bingung ketika harus membutuhkan beberapa registrasi dan juga mengurus berkas-berkas yang biasanya ini selalu meminta untuk melampirkan fotokopi KTP. Jadi nanti bisa dikatakan ini sayonara ya kepada fotokopi KTP, Naila, itu ya. sebenarnya harapannya, tapi apakah nantinya bisa seperti itu, realisasinya bisa demikian? Betul. Yang jelas memang sosialisasinya harus benar-benar dikejar ya. Baik itu dari cara mendaftarnya, kemudian manfaatnya, Betul sekali. dan juga nantinya untuk jangka panjangnya seperti apa, agar tentu harapannya adalah semuanya ini ingin dipermudah sebenarnya ya, bukan diperibet gitu ya. Supaya misalkan kalau fisik KTP bisa hilang, tapi kan kalau di IKD datanya masih tersimpan. Digital, Contohnya seperti itu. Dan tujuannya juga ini dikatakan oleh Kominfo bahwa ada beberapa manfaat dengan adanya IKD ini termasuk juga dengan akan bisa mencegah pemalsuan dan juga penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga akan membuat biayanya yang lebih ringan dibandingkan dengan IKTP. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang mengakibatkan muncullah wacana untuk menggantikan IKTP dengan IKD ini. Ya, tentunya ini juga akan diterapkan secara bertahap begitu. Apakah nanti aktivasi IKD wajib atau seperti apa nanti pemberlakuannya, tentu kita akan tunggu lagi ya informasi update informasi berikutnya. Yang jelas di sini semoga semua masyarakat bisa tahu ya apa IKD dan tujuannya seperti apa, syarat-syaratnya, dan nanti sosialisasinya yang kita tunggu. Nanti kita akan coba juga, Naila, ya apakah kita bisa bikin IKD setelah ini. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.